Halo semuanya, selamat datang pada pembelajaran kimia. Tahukah kamu bahwa protein adalah zat pembangun yang penting dalam siklus kehidupan manusia? Protein digunakan sebagai zat pembangun tubuh untuk mengganti dan memelihara sel tubuh yang rusak, reproduksi, mencerna makanan, dan kelangsungan proses normal dalam tubuh. Nah, berikut ini ditunjukkan beberapa bahan makanan seperti garam, telur, tahu, tempe, dan gula. Menurut kamu, sampel manakah yang mengandung protein? Lantas, bagaimana cara mengetahui adanya kandungan protein dalam suatu bahan makanan? Uji apa ya yang digunakan untuk mengetahui kandungan protein? Yuk cari tahu jawabannya melalui percobaan uji Biuret. Pertama-tama kita siapkan dulu ya alat yang akan digunakan. Ada tabung reaksi dan rak, pipet tetes, gelas ukur, gelas beker, mortar dan alu, serta spatula. Sedangkan bahan-bahan yang akan digunakan yaitu reagen biuret, air, garam, tempe, tahu, susu kedelai, putih telur, dan glukosa. Adapun langkah kerja yang perlu kita lakukan adalah campurkan tahu dengan air, kemudian haluskan menggunakan alu untuk diambil filtratnya. Dan untuk sampel tempe juga dicampurkan dengan air dan dihaluskan, kemudian diambil filtratnya. Sementara itu, untuk sampel garam dilarutkan dalam air. Setelah semua sampel siap untuk diuji, masukkan masing-masing sampel sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi. Langkah pertama pengujian adalah tambahkan 3 ml larutan biuret ke dalam sampel glukosa. Kemudian kocok larutan hingga tercampur merata. Ternyata setelah beberapa saat larutan berubah menjadi warna biru. Begitu pula pada sampel yang kedua yaitu susu kedelai, tambahkan larutan biuret ke dalamnya, kemudian kocok larutan hingga tercampur merata. Dan ternyata larutan berubah menjadi warna ungu. Lakukan hal yang sama pada sampel yang ketiga yaitu sampel tempe. Setelah larutan dikocok beberapa saat, ternyata terjadi perubahan menjadi warna ungu. Sampel keempat yang diuji adalah sampel tahu. Setelah larutan dikocok beberapa saat hingga tercampur merata, ternyata larutan juga menjadi warna ungu. Sampel berikutnya yang diuji adalah putih telur. Setelah penambahan larutan biuret dan dikocok secara merata, ternyata larutan juga turut berubah menjadi warna ungu. Sampel yang terakhir diuji adalah sampel garam. Setelah penambahan larutan biuret, ternyata sampel garam berubah menjadi warna biru. Apa yang dapat kamu pahami dari percobaan tersebut? Dapatkah kamu menganalisis hasil percobaannya? Uji biuret merupakan uji bahan makanan yang mengandung protein. Fungsi uji biuret ini untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada sampel. Adanya ikatan peptida mengindikasikan adanya protein, karena asam amino akan berikatan dengan asam amino yang lain melalui ikatan peptida membentuk protein. Ikatan peptida adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara dua molekul asam amino ketika gugus karboksil asam amino 1 bereaksi dengan gugus amina dari asam amino yang lain dengan melepaskan molekul air. Nah, berikut ini yang diberi tanda panah merupakan ikatan peptida. Uji biuret ini menggunakan reagen biuret yang mengandung beberapa larutan seperti CuSO45H2O, kalium natrium tartrat, dan NaOH. Adapun prinsip reaksinya adalah ion Cu2+ dari reagen biuret dalam suasana basa akan bereaksi dengan ikatan peptida yang menyusun protein dan membentuk senyawa kompleks yang berwarna ungu. Nah, untuk reaksi biuretnya seperti ini ya. Protein yang mengandung ikatan peptida akan bereaksi dengan Cu2+ dalam kondisi basa
sehingga membentuk senyawa kompleks yang berwarna ungu. Nah, berdasarkan hasil penjelasan sebelumnya, maka sampel manakah yang positif terhadap uji biuret yang berubah warna menjadi warna biru atau warna ungu ya? Lantas, berdasarkan hasil percobaan, sampel manakah yang mengandung protein? Untuk sampel yang pertama yaitu glukosa, terjadi perubahan menjadi warna biru. Hal ini menandakan glukosa tidak mengandung protein. Sedangkan untuk sampel susu kedelai terjadi perubahan menjadi warna ungu. Hal ini menandakan susu kedelai mengandung protein. Begitu pula pada sampel tahu yang terjadi perubahan menjadi warna ungu dan sampel tempe serta sampel putih telur. Hal ini menandakan bahwa keempat sampel tersebut mengandung protein. Sedangkan untuk sampel garam terjadi perubahan menjadi warna biru. Hal ini menandakan bahwa garam tidak mengandung protein. Selain sampel yang telah diuji tadi, dapatkah kamu menyebutkan bahan makanan atau minuman di sekitar kita yang mengandung protein? Untuk membuktikannya, coba kamu lakukan eksperimen uji kandungan protein pada sampel tersebut. Lantas, apa kesimpulan yang dapat kamu rumuskan dari percobaan uji biuret ini? Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini adalah uji biuret digunakan untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada suatu zat yang diuji. Berdasarkan hasil percobaan, sampel yang mengandung protein adalah tahu, tempe, susu kedelai, dan putih telur. Nah, sekian dulu ya pembelajaran terkait materi protein. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat!